Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada video pembelajaran kelas 3 bersama Bapak Muhammad Humaini. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar fikih. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Walaupun belajar kita sekarang sedang jarak jauh ya di rumah, tapi tidak mengurangi rasa semangat, tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu. Oke, sholat orang yang sakit. Kita akan belajar pengertian orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit pun ada tata caranya, ya. Wajib hukumnya walaupun dia sedang sakit. Jangankan orang sakit yang sehat, jangankan orang sehat, yang sakit pun itu hukumnya wajib melaksanakan sholat. Jadi kalian walaupun adanya di rumah, ya, tidak ada di sekolah, jadi harus tetap melaksanakan sholat. Karena sholat itu bukan perintah bu guru atau perintah pak guru. Ya, sholat itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus dilaksanakan dimanapun kalian berada. Ya, yang seperti kemarin Bapak bilang, kalian mau ada dimanapun, di perjalanan ataupun di hutan, tetap harus melaksanakan sholat. Karena sholat itu hukumnya wajib. Sholat itu ibadah yang sangat penting. Kalau sholat ibadahnya hancur, tidak dikerjakan, maka ibadah yang lain pun akan hancur, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang lain seperti apa? Seperti puasa, zakat, haji, itu akan sia-sia kalau kalian tidak mengerjakan sholat. Karena sholat itu ibadah induk dari semua ibadah. Ya, jadi harus kita laksanakan. Sebagaimana hadis yang kalian sudah hafalkan, ya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama, ya. Sholat itu diibaratkan tiang. Kalau tiangnya hancur, maka bangunan yang lain pun akan hancur. Ya, rumah kalau tidak ada tiangnya bangunan yang lain pun akan hancur. Begitu juga sholat. Kalau sholatnya hancur, kalau sholatnya tidak dilaksanakan atau malas-malasan, bahkan tidak dikerjakan, maka ibadah yang lain pun akan hancur, akan sia-sia, akan ditolak oleh Allah. Ya, maka dari itu kalian harus melaksanakan sholat. Nah, di sini sholat hukumnya adalah fardu ain. Ya, wajib bagi setiap muslim dan muslimat, ya, baik ketika sehat maupun sakit. Bagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin rawahul Bukhari. Artinya, salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu sambil berdiri, lakukanlah sambil duduk. Jika tidak mampu juga, maka salatlah dalam keadaan berbaring di atas lambung. Nah, berdasarkan hadis di atas, ya, merupakan suatu kemurahan Allah bagi orang yang tidak mampu mengerjakan sholat dengan cara berdiri, sehingga dapat mengerjakan sholat dengan cara duduk, tidur berbaring, atau tidur terlentang. Jika semuanya tidak bisa dilakukan dengan cara di atas, maka sholat dengan cara isyarat mengedipkan kelopak mata. Jika sholat dengan isyarat mengedipkan kelopak mata tidak mampu juga nih, maka boleh melakukan sholat dengan hati selama akal masih sadar. Jadi, sholat orang yang sakit adalah orang yang tidak mampu melakukan sholat dengan cara berdiri, seperti layaknya orang yang sehat. Ya, hati-hati. Kalau kalian sehat, kalian kuat, tetap sholatnya harus berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, kalau seperti orang yang sakit, baru boleh kalian sholat dengan cara duduk atau tiduran. Oke, paham? Sampai di situ, Nak? Baik. Salat dengan cara duduk di kursi. Menghadap kiblat, duduk di kursi. Tundukkan kepala untuk ruku. Kemudian, tundukkan kepala lebih rendah dan letakkan tangan di atas lutut untuk sujud. Salat duduk antara dua tahiyat. Menghadap kiblat. Membungkuk sedikit dengan kedua belah tangan diletakkan di atas paha untuk ruku. Dan sujud dilakukan seperti biasa. Salat berbaring. Cukup menggerakkan kepala ke depan untuk ruku. Kepala digerakkan lebih ke depan untuk sujud. Salat menggunakan isyarat mata dan hati. Salat dengan menggunakan isyarat mata dan hati diperbolehkan bagi orang yang benar-benar tidak berdaya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Baik anak-anak, itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas atau yang kurang paham, silahkan ditanyakan ke guru BAM di kelasnya masing-masing. Kurang lebihnya Bapak mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum Bapak tutup, silahkan tulis rangkuman yang ada di video ini. Silahkan dicatat ya di buku catatan. Baik, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.